Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam mata kuliah praktikum jaringan komputer untuk ujian akhir semester. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, Nama saya Krisna Wirawijanarko. nama saya Krisna Aditya Herlambang. Nama saya Muhammad Abdul Karim. Nama saya Wahyu Ibnu Taki. Nama saya Deka Putra Andrea. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung ke praktiknya. Sebelum itu, kami akan sedikit menjelaskan mengenai skema jaringan yang akan digunakan. Jadi yang pertama itu kita memiliki cloud. Lalu kita memiliki dua router. Router kami menggunakan jenis Mikrotik. Lalu kami memiliki 4 buah switch. Dari masing-masing switch-nya terhubung ke 2 buah PC. Lalu cloud itu dihubungkan ke Mikrotik 1 yang ada di kanan. Itu fungsinya untuk terhubung ke Windows dari yang pembuatnya, yaitu saya. Dan untuk mendapatkan koneksi internet juga. Untuk konfigurasi lebih lanjutnya akan dijelaskan selanjutnya. Next. Yang pertama itu untuk konfigurasi VLAN. Untuk konfigurasi pertama ini, kita menghubungkan Mikrotik satunya melalui Winbox. Lalu setelah sudah memasukkan username password Winbox-nya, kita langsung masuk ke bagian di bagian kiri ada interfaces. Lalu kita klik tombol plus, pilih yang VLAN. Dari pilih VLAN, kita mengubah namanya menjadi pertama VLAN marketing. Lalu VLAN ID-nya kita ubah jadi 100, interface-nya Ether 5. Kenapa Ether 5? Karena akan menghubungkan dari router Mikrotik yang di kanan ke Mikrotik yang kedua ada di kiri itu melalui Ethernet 5. Next. Lalu selanjutnya untuk menghubungkan atau membuat VLAN yang kedua itu untuk VLAN admin, sama kayak tadi kita mencet logo plus lalu pilih VLAN, lalu namanya kita ubah menjadi VLAN admin. VLAN ID-nya kita ubah 200, interface-nya Ether 5. Lalu klik OK. Next. Selanjutnya masih di bagian interface, kita klik plus lagi, namun sekarang kita memilihnya bridge. Lalu pada bridge ini settingan yang diubah hanya pada bagian namanya saja, yaitu bridge strip VLAN underscore marketing. Lalu klik OK. Next. Sama seperti tadi, hanya bedanya kita mengubahnya di bagian namanya menjadi bridge strip VLAN underscore admin. Lalu klik OK. Nah, di sini kita membuat bridge. Jadi pertama kita klik di bagian kiri ada menu bridge di bawah wireless. Lalu pada tab ports kita klik, lalu ada tombol plus itu kita klik. Nah, di bagian sini pada interface kita pilih Ether 3, lalu bridge-nya kita pilih bridge VLAN admin. Kenapa Ether 3? Karena pada skema jaringan itu dari router yang ada di kanan nih, yang router Mikrotik 1 itu untuk ke VLAN yang admin yang di atas itu dihubungkan melalui Ether 3 di Mikrotiknya. Lalu juga kita membuat untuk Ether 2, lalu bridge-nya itu menggunakan bridge VLAN marketing.
lalu di oke. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Langkah yang selanjutnya ialah melakukan hal yang sama seperti langkah 6, tapi menggunakan settingan untuk interface VLAN admin. Jadi yang dirubah di sini di bagian interface kita ganti jadi VLAN strip admin. Lalu yang diganti juga ada di sini bridge strip VLAN underscore admin. Lalu klik OK. Lakukan langkah-langkah di atas tersebut pada router MikroTik 2. Selanjutnya ialah konfigurasi DHCP dan NAT di router MikroTik 1 untuk MikroTik 2 melalui Ether 5. Langkah yang selanjutnya ialah menambahkan IP pada Ether 5 seperti di gambar. Jadi di sini kita bisa mengklik tombol plus. Lalu di sini ada pop-up baru. Di sini kita masukkan di address-nya 10.10.10.1 lalu interface-nya Ether 5, lalu pilih OK. Lalu pilih menu IP di bagian kiri, di tab kiri yang ada banyak ini, lalu pilih DHCP server sehingga muncul pop-up seperti ini. Lalu kita pilih Ether 5, lalu kita pilih next. Lalu pada bagian ini kita sesuaikan saja atau kita tidak perlu rubah, lalu kita pilih next. Di bagian ini kita diamkan juga saja, tidak perlu diganti, lalu kita pilih next. Nah, pada bagian ini range yang kita gunakan di sini ialah 192.168.10.2 garis strip 192.168.10.10. Lalu kita pilih next. Nah, pada bagian ini kita sesuaikan seperti di gambar. Jadi untuk yang pertama di sini ada 192.168.741. Lalu 8.8.8.8. Lalu kita pilih next. Nah, pada bagian ini kita diamkan saja, lalu kita pilih next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Selanjutnya, dilakukan routing, membuat firewall, dan setting DNS allow remote request sesuai dengan komen. Perintah yang pertama yaitu iproute at dst strip address sama dengan 0.0.0/0. Gateway sama dengan 192.168.74.1. Lalu enter. Perintah kedua yaitu IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT out strip interface sama dengan ether 1 action mesh squared. Lalu enter. Perintah ketiga yaitu IP DNS set allow strip remote strip request sama dengan yes. Lalu enter. Next. Nah, selanjutnya dilakukan testing untuk 8.8.8.8 dan google.com. Perintahnya yaitu ping 8.8.8.8 lalu enter dan ping google.com lalu enter. Next. Selanjutnya konfigurasi NAT dan DHCP di MikroTik 2 untuk VLAN marketing dan VLAN admin. Di sini buka konsol pada MikroTik 2, lalu tambahkan
DHCP client untuk menerima DHCP dari Mikrotik 1. Lalu cek juga apakah sudah dapat IP-nya dengan komen. Tolong di zoom. Di sini perintahnya yaitu IP DHCP strip client add interface sama dengan ether 5, disable sama dengan 0. Lalu enter. Perintah kedua yaitu IP DHCP strip client PR, lalu enter. Next. Selanjutnya, tambahkan juga firewall, routing, dan setting DNS atau remote request DNS. Dengan komennya, yang pertama, IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT, out strip interface sama dengan ether 1, action sama dengan match squared, lalu enter. Perintah kedua, IP root at dst strip address sama dengan 0.0.0.0/0, gateway sama dengan 192.168.74.1, lalu enter. Selanjutnya IP DNS set allow strip remote strip request sama dengan yes. Next. Lalu tambahkan juga firewall untuk out interface Ethernet 5. Di sini perintahnya IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT out strip interface sama dengan ether 5, action sama dengan match squared. Lalu enter. Lalu dilakukan testing untuk 8.8.8.8 dan google.com untuk melihat apakah sudah reply. Di sini perintahnya ping 8.8.8.8 dan ping google.com. Next. Lalu tambahkan IP untuk interface VLAN marketing dan VLAN admin. Di sini perintahnya IP address add address sama dengan 192.168.10.1/24, interface sama dengan VLAN marketing, lalu enter. Untuk VLAN adminnya IP address add address sama dengan 192.168.20.1/24, interface sama dengan VLAN admin, enter. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Setelah itu membuat DHCP server untuk bridge strip VLAN marketing dengan settingan seperti pada gambar di bawah ini. Dengan komentar IP DHCP server setup. Yang IP address address sama dengan 192.168.10.1/24, interface VLAN marketing. IP address address sama dengan 192.168.20.1/24, interface VLAN admin. Enter, lalu masukkan juga komentar IP DHCP strip server setup dan akan keluar select interface to run DHCP server on dan akan keluar interface-nya itu adalah bridge strip VLAN marketing. Lalu juga akan keluar address-nya itu 192.168.10.0/24. Lalu DHCP network-nya 192.168.10.1. Lalu juga address yang untuk give out 192.168.10.2 sampai 192.168.10.3. Dan DNS servernya 192.168.74.1,888 dan seterusnya. Next. Lalu setelah itu juga membuat DHCP server untuk VLAN admin dengan settingan pada gambar di bawah seperti yang tadi juga. Masukkan komentar IP DHCP server setup, lalu akan keluar juga DHCP-nya dan akan keluar interface yaitu bridge VLAN admin. Address-nya 192.168.20.0/24,
DHCP networknya 192.168.20.1 dan address to give out-nya 192.168.20.2 sampai 192.168.20.3. Lalu DNS servernya 192.174.1.8.8.8. Next. Setelah itu tambahkan IP untuk interface VLAN marketing seperti pada gambar di bawah ini. Interface-nya kita ganti ke VLAN marketing, lalu ada address-nya juga akan masuk seperti ini di enter 5 dan enter 1. Address-nya itu 192.168.10.4/24, interface-nya VLAN marketing. Next. Lalu tambahkan IP untuk interface VLAN admin seperti gambar di bawah ini, sama seperti tadi juga, yaitu address-nya adalah 192.168.20.4/24, lalu interface-nya kita ganti ke VLAN admin, lalu akan port address-nya seperti pada gambar di sampingnya. Next. Untuk settingan DHCP mirip dengan langkah 25 dan 26, hanya berbeda pada bagian range IP dan gateway-nya saja. Untuk VLAN marketing, range-nya adalah 192.168.10.5 sampai 192.168.10.6, dan gateway-nya didapatkan 192.168.10.4. Sedangkan untuk VLAN admin, range-nya itu 192.168.20.5 sampai 192.168.20.6 dan gateway-nya 192.168.20.4. Next. Setelah itu akan dibacakan oleh anggota lainnya. Kemudian melakukan pengetesan dengan melakukan ping. Next. Lakukan pengetesan dengan melakukan ping, lalu ping ke DHCP, lalu ping 8.8.8.8, kemudian ping google.com, kemudian ping ke PC3 dengan mengetik ping 192.168.10.6, kemudian ping ke router gateway dengan mengetik ping 192.168.10.1. Next. Selanjutnya PC3. Langkah yang sama seperti sebelumnya, mengambil DHCP, lalu ping ke 8.8.8.8, ping ke google.com, lalu ping ke PC1 yang bertulisan ping 192.168.10.2, kemudian ping ke router gateway dengan mengetik ping 192.168.10.4. Next. Kemudian PC5, sama seperti langkah sebelumnya, kita pertama mengambil DHCP, lalu ping ke 8.8.8.8, lalu ping ke google.com, lalu kita ping ke PC8 dengan mengetikkan ping 192.168.20.6. Kemudian selanjutnya ping ke router gateway dengan mengetik ping 192.168.20.1. Next. Kemudian di PC8 masih sama seperti langkah sebelumnya. Yang pertama mengambil DHCP, lalu ping ke 8.8.8.8, lalu ping ke google.com, lalu ping ke PC5 dengan mengetik ping 192.168.20.3. Kemudian ping ke router gateway dengan mengetik ping 192.168.20.4. Next. Cukup
Sekian presentasi mengenai tugas besar dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.